Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang cacing parasit pada usus dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Husnul Aliyah dan saya sendiri Umi Hanifatun Nikmah. Adapun materi yang akan dibahas mengenai cacing parasit usus, yang pertama ada definisi kecacingan, kemudian ada cacing Trichinella spiralis, cacing Taxochora canis, cacing Ascoridia-Galli, cacing Ascarisum, yang terakhir ada cacing Strongyloides stercoralis. Definisi kecacingan. Infeksi kecacingan menurut WHO adalah sebagai infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari golongan nematoda usus. Di antara nematoda usus, ada sejumlah spesies yang penularannya melalui tanah atau biasa disebut dengan cacing jenis STH, yaitu ada Ascaris lumbricoides, kemudian ada Necator americanus, Trichiura, dan yang terakhir ada Ankylostoma duodenale. Kecacingan ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan beriklim basah di mana higienis dan sanitasinya buruk. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi paling umum menyerang kelompok masyarakat ekonomi lemah dan ditemukan pada berbagai golongan usia. Selanjutnya ada Trichinella spiralis. Trichinella spiralis merupakan salah satu jenis usus menjadi dewasa. Pada hari ke-6 setelah infeksi, nematoda atau cacing giling, cacing ini tersebar di seluruh dunia atau kosmopolit, terutama di daerah beriklim sedang. Trichinella spiralis menyebabkan penyakit yang disebut trichinosis, trichinellosis, dan trichiniasis. Klasifikasi Kingdom Animalia, Film Nematoda, kelas Adenoporea, ordo Trichinellidae, famili Trichinellidae, genus Trichinella, dan spesies Trichinella spiralis. Selanjutnya ada siklus hidup. Infeksi pada manusia dimulai dengan memakan daging babi, beruang, singa laut atau walrus, atau daging mamalia lain, karnivora dan omnivora, baik yang mentah atau dimasak secara tidak sempurna. Daging tersebut mengandung kista berisi larva infektif yang masih hidup. Setelah kista masuk ke dalam lambung menjadi ekskistasi dan larva yang keluar kemudian masuk ke dalam mukosa usus menjadi dewasa. Pada hari ke-6 setelah infeksi, cacing betina mulai mengeluarkan larva motil. Pengeluaran larva ini berlangsung secara terus hingga sekitar 4 minggu. Jumlah larva yang dihasilkan dapat mencapai 1.350 sampai 1.500 ekor. Larva-larva ini kemudian bergerak ke pembuluh darah, mengikuti aliran darah dan limfe menuju jantung dan paru-paru. Akhirnya menembus otot. Otot-otot yang sangat aktif akan terinvasi termasuk diafragma, otot laring, rahang. Kemudian ada morfologi cacing jantan dewasa berukuran 1,4 sampai 1,6 mm kali 0,06 mm. Sedangkan cacing betina berukuran lebih panjang dapat mencapai 4 mm. Pada ujung posterior, cacing jantan terdapat 2 buah papil yang membedakan bentuknya dengan cacing betina. Cacing betina tidak bertelur, melainkan melahirkan larva atau vivipar. Larva cacing berukuran sampai 100, namun dalam otot hostes umumnya larva terdapat dalam bentuk kista.
Kemudian ada manifestasi klinis, gejala-gejala yang dapat timbul berupa sakit perut, mual, muntah, dan diare. Kemudian, penderita mengalami nyeri hebat pada otot-otot gerak diikuti gangguan pernafasan, gangguan menelan, dan sulit berbicara. Selain itu, dapat terjadi pembesaran kelenjar-kelenjar limfa, edema sekitar mata, hidung, dan tangan. Bila terjadi nekrosis otot jantung akan terjadi miokarditis yang dapat menimbulkan kematian penderita. Kemudian ada Toxocara canis, klasifikasi Kindomia, Animalia, film, Nematoda, kelas Secernentea, ordo Ascaridida, superfamili Ascaridoidea, famili Toxoridae, genus Toxocara, spesies Toxocara canis. Morfologi. Cacing Toxocara canis hidup di usus halus anjing yang merupakan nematoda yang terbesar. Seekor cacing betina Toxocara canis dewasa dapat menghasilkan kurang lebih 200.000 telur per hari. Cacing Toxocara canis jantan panjang tubuhnya berkisar antara 4–10 cm, sedangkan Toxocara canis betina memiliki panjang 5–18 cm. Tubuh Toxocara canis berwarna putih dengan cervical alae yang panjang dan sempit. Bentuk ekor Toxocara canis untuk yang berjenis kelamin jantan, ekornya berbentuk seperti tangan dengan jari yang sedang menunjuk. Sedangkan untuk berjenis kelamin betina, bentuk ekornya bulat meruncing. Cacing Toxocara canis memiliki bentuk yang sedikit berbeda dari jenis cacing Toxocara sp lainnya, di mana cacing jantan memiliki spikulum tidak sama besar, membengkok, bersayap, dan panjangnya 750–1300 mikron. Selanjutnya ada siklus hidup. Yang pertama, infeksi langsung. Telur infektif Toxocara canis yang mengandung larva stadium 2 dapat menginfeksi anak anjing sampai umur 4 minggu secara langsung. Di dalam usus anak anjing, telur infektif Toxocara canis akan segera menetas dan menghasilkan larva stadium 2 yang selanjutnya bermigrasi ke hati dalam waktu 2 hari. Di hati, larva stadium 2 akan berubah menjadi larva stadium 3. Setelah berkembang menjadi larva stadium 3, larva tersebut akan bermigrasi ke paru-paru. Perjalanan migrasi tersebut memerlukan waktu 3–6 hari pasca infeksi. Di paru-paru, larva akan bermigrasi menuju alveoli, bronkioli, bronki, dan selanjutnya menuju trakea. Setelah di trakea, larva akan pindah ke paring, yang selanjutnya menuju ke kerongkongan, lambung, dan akhirnya sampai di usus. Yang kedua, infeksi intrauterus. Periode prepaten minimum pada infeksi intrauterus adalah 19–23 hari. Larva stadium kedua yang terdapat di dalam jaringan somatik termasuk uterus tidak selalu serentak menjadi cacing dewasa. Sebagian larva yang masih tertinggal menginfeksi fetus pada masa kebuntingan berikutnya. Yang ketiga ada infeksi transmammaria. Larva infektif telah dapat diisolasi dari air susu yang dikeluarkan pada laktasi hari ke-22, yang berarti infeksi lewat air susu dimungkinkan. Meskipun hal tersebut dimungkinkan, infeksi transmammaria sangat jarang terjadi pada anak anjing yang sedang menyusui. Yang keempat, infeksi induk pasca kelahiran. Anjing betina yang telah melahirkan akan mengeluarkan telur cacing dalam feses. Meskipun sebelum kawin dan menjelang melahirkan anjing tersebut telah diberi obat cacing, feses anak anjing sampai saat menyapih 4–6 minggu akan dimakan oleh induknya dan larva yang infektif akan menjadi dewasa dalam usus induk. Dengan demikian, induk menjadi terinfeksi dan mampu memperpanjang keberadaan cacing di sekitar tempat hidupnya. Periode prapaten cacing melalui perkembangan pasca kelahiran adalah 4 minggu. Yang kelima, infeksi melalui hospes paratenik. Infeksi cacing melalui cara ini terjadi bila anjing memakan karkas binatang
pengerat atau rodentia, misalnya tikus yang mengandung larva doman di dalam jaringan tubuhnya. Binatang lain misalnya cacing tanah, kecoa, unggas, bahkan domba dapat pula bertindak sebagai hospes paratenik bagi Toxocara canis. Larva dorman tersebut dapat langsung berkembang di dalam usus anjing tanpa harus melalui migrasi di dalam tubuh anjing lebih dahulu. Periode prepaten infeksi dengan cara ini berlangsung selama 4 minggu. Selanjutnya ada terapi tosokariasis. Anjing yang berumur di bawah 6 bulan harus diobati untuk mengeluarkan cacing dari tubuhnya dengan pemberian piperazine sekali tiap bulan, dan bila berumur lebih dari 6 bulan, maka diberikan obat cacing sekali setiap 2 bulan. Albendazole adalah pengobatan pilihan bagi tosoriasis. Menurut Supronto menyatakan bahwa untuk membunuh cacing dewasa dapat digunakan obat-obat berikut. Yang pertama ada dietilkarbamazin dengan dosis 25 mg per berat badan atau 60 mg per kilogram. Yang kedua ada pirantelpamoat, embonat, dan sitrat. Yang ketiga ada mebendazole 30-50 mg per kilogram selama 3 hari. Yang keempat ada fenbendazole 30-50 mg per kilogram selama 3 hari. Yang kelima ada ilium piraguantal. Selanjutnya ada zoonosis pada manusia. Estunisi 2005 mengungkapkan bahwa beberapa spesies Toxocara sp dilaporkan tidak hanya berbahaya terhadap hewan, tetapi juga dapat menginfeksi manusia. Pada manusia yang terinfeksi Toxocara sp, larvanya bisa menyebabkan Visceral larva migrans yang mengakibatkan timbulnya gejala muntah-muntah, dan ocular larva migrans yang menyebabkan kerusakan mata permanen pada manusia. Ocular larva migrans biasanya terjadi pada anak-anak umur 7-8 tahun dan visceral larva migrans pada anak umur 1-4 tahun. Alasan perbedaan umur ini belum diketahui. Selanjutnya ada Ascoridia kali. Adapun klasifikasinya, filum Nemathelmintes, kelas Nematoda, subkelas Phasidia, ordonya Ascaridida, subordonya Ascaridata, superfamilinya Ascaridoidea, familinya Ascaridea, genusnya Ascaridia, spesiesnya Ascaridia gali. Selanjutnya ada habitat dan morfologi. Populasi cacing Ascaridia gali di dalam usus halus ayam lebih banyak di betina daripada di jantan. Cacing jantan berukuran panjang 30-80 mm dengan diameter 0,5-1,2 mm. Cacing ini mempunyai ciri prechloakal suker berbentuk sirkuler dengan kurtikula yang tebal. Mempunyai papila-papila pada tepi tubuh posterior. Bagian ekor mempunyai lapisan yang halus dan memiliki 10 pasang papila yang pendek dan tebal. Spikula sama panjang berukuran 1-2,4 mm. Sedangkan cacing betina berukuran panjang 60-120 mm dengan diameter 0,9-1,8 mm. Vulva terdapat pada bagian anterior tubuh. Kemudian ada sirkulasi hidup. Siklus hidup Ascaridia pada ayam berlangsung 35 hari. Siklus hidup cacing ini tidak membutuhkan induk semang perantara. Penularan cacing tersebut biasanya melalui pakan, air minum, liter, atau bahan lain yang tercemar oleh feses yang mengandung telur infektif. Telur Ascaridia gali dikeluarkan bersama-sama dengan feses induk semang dan berkembang menjadi stadium infeksi di tempat terbuka dalam waktu 10 hari atau lebih. Temperatur yang cukup tinggi, serta kelembapan dan kadar oksigen yang tinggi mempercepat perkembangan larva stadium kedua, yang sangat resisten terhadap kondisi yang tidak menguntungkan
akan mampu bertahan hidup lebih dari 3 bulan di lingkungan yang teduh. Kemudian ada Ascarisum. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Nemathelmintes, kelas Nematoda, Ordo Ascaridia, famili Ascarididae, genus Ascaris, spesies Ascarisum goese. Kemudian ada morfologinya. Ascarisum merupakan cacing parasit yang terdapat di dalam usus babi. Hospes utama dari cacing Ascarisum adalah babi. Cacing gelang babi atau Ascarisum merupakan cacing yang memiliki ciri morfologi yang mirip dengan cacing Ascaris lumbricoides. Cacing betina dewasa berukuran lebih dari 15 cm, sedangkan cacing jantan dewasa berukuran lebih dari 12 cm. Tubuh Ascarisum berbentuk simetris, bilateral, bulat, dan panjang. Cacing Ascarisum memiliki triboplastik pseudocelomata atau memiliki rongga badan palsu serta saluran pencernaan. Perbedaan morfologi dari Ascarisum dengan Ascaris lumbricoides tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Selanjutnya ada siklus hidup Ascarisum. Infeksi cacing Ascarisum pada babi terjadi menjadi dua arah, yaitu direct dan indirect. Pada fase direct, babi akan menelan larva 3, yang kemudian larva tersebut akan bermigrasi ke bronkus. Larva yang telah sampai pada bronkus akan menuju dinding usus besar untuk penetrasi. Larva kemudian menuju paru-paru. Larva yang berada pada paru-paru akan menyebabkan hospes menjadi batuk. Ketika batuk inilah larva akan tertelan kembali dan masuk ke dalam saluran gastrointestinal. Di dalam traktus gastrointestinal, larva kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi larva dewasa yang selanjutnya akan hidup dan berkembang pada usus halus babi. Siklus yang selanjutnya pada siklus indirect. Siklus indirect berkembang melalui host perantara atau host paratenik, seperti halnya cacing tanah. Host paratenik akan menelan telur cacing Ascarisum yang infertil yang di dalamnya terkandung larva 2. Larva 2 kemudian akan berada dalam jaringan sampai babi menelan host paratenik. Larva 2 yang telah tertelan oleh babi kemudian akan berkembang menjadi larva 3 dan mengalami proses yang sama seperti siklus direct. Selanjutnya ada pengobatan dengan anthelmintika. Salah satu obat cacing yang sering digunakan adalah Pyrantel pamoat. Pyrantel pamoat merupakan derivat dari pyrimidin yang memiliki fungsi untuk membunuh cacing. Pyrantel pamoat merupakan obat yang digunakan pada Ascaris, Oxyuris, dan cacing tambang. Mekanisme dari Pyrantel pamoat sebagai anthelmintika yaitu dengan menghambat impuls neuromuskular yang menyebabkan cacing menjadi paralisis yang menyebabkan kematian, sehingga cacing dapat keluar dari tubuh hospes. Selain itu juga kerja dari Pyrantel pamoat adalah mendepolarisasi otot cacing yang menyebabkan pelepasan asetilkolin dan penghambatan cholinerterase yang menyebabkan paralisis dan kematian. Namun, seperti halnya obat kimia yang memiliki efek samping. Adapun efek samping dari Pyrantel pamoat adalah gangguan pencernaan hingga sakit kepala. Cacing yang terakhir ada Strongyloides stercoralis. Adapun klasifikasinya, subkingdom Metazoa, Phylum Nemathelmintes, kelas Nematoda, subkelasnya Sekernenthea, ordonya Rhabditia, familinya Rhabditoidea, genusnya Strongyloides, spesiesnya Strongyloides stercoralis. Selanjutnya ada morfologi dan daur hidup.
Daur hidup cacing Strongyloides stercoralis lebih kompleks dari STH yang lain. Hal ini dikarenakan Strongyloides stercoralis memiliki dua jalur hidup, yaitu hidup sebagai parasit dan hidup bebas di tanah. Daur hidup sebagai parasit dilakukan oleh cacing dewasa betina Diphilus duodenum dan Yeyunum. Cacing dewasa betina ini memiliki ukuran 2,2 kali 0,05 mm. Esophagus silindris pada sepertiga panjang tubuh, simetransparan dan berwarna bening. Dia memproduksi telur secara parthenogenesis dan meletakkannya di mukosa usus. Telur cacing ini memiliki ukuran 0,2 sampai 0,3 kali 0,14 sampai 0,16 mm. Berbentuk lonjong, berdinding tipis, dan terdapat embrio di dalam telur. Telur yang berada di mukosa usus kemudian menetas menjadi larva Rhabditiform yang masuk ke rongga usus dan dikeluarkan bersama tinja. Larva ini berukuran 225 kali 16 mikron. Memiliki esofagus dan pulpus esofagus. Selanjutnya ada patologi dan gejala klinis. Gejala klinis Strongyloidiasis pada orang normal biasanya ringan dan akan menjadi berat pada penderita kurang gizi dan penderita dengan keadaan imunosupresi. Gejala klinik Strongyloidiasis terutama mengenai 3 organ tubuh, yaitu ada kulit, usus, dan paru. Gejala pada kulit terjadi karena larva Filariform menembus kulit. Gejala ini dinamakan scraping eruption dengan rasa gatal yang hebat. Penderita dapat membentuk reaksi alergi, dapat menghambat pergerakan larva sehingga migrasinya hanya terbatas pada kulit saja. Proses ini disebut larva migrans. Selanjutnya ada gejala Strongyloidiasis pada usus ditandai dengan nyeri di daerah epigastrium tengah, muntah, diare, dan dapat terjadi kerusakan mukosa usus yang hebat sehingga menimbulkan gambaran jaringan honeycomb fissure. Selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan untuk Strongyloidiasis dengan mengkonsumsi ivermectin, albendazole, dan thiabendazole. Ivermectin adalah obat pilihan untuk Strongyloidiasis. Ivermectin diminum dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan sehari selama 1-2 hari. Pengobatan ivermectin bisa diperpanjang hingga 5-7 hari. Albendazole dikonsumsi dengan dosis 400 mg selama 3 hari untuk infeksi tanpa komplikasi dan 7-10 hari dengan keadaan hiperinfeksi. Sedangkan thiabendazole dikonsumsi dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan selama 2 hari. Efek samping dari thiabendazole adalah mual, muntah, diare, pusing, dan gangguan neuropsikiatri. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.